saudara itu. Sebelum saudara berbicara, apa kata orang Islam? Berpikirlah dahulu, baru berbicara. Jangan berbicara, baru berpikir. Sudah terlalu saudara pejabat tinggi, Menko, Polkam, hukum, politik dan hukum. Saya sangat menyayangkan. Saya sama saudara ini simpati kali dulu. Ternyata kok terlalu emosional saudara tentang masalah Rempang. Saya menangis saudara Mahfud mendengar jeritan-jeritan ibu-ibu di Rempang itu. Apa saudara tidak rasa pri kemanusiaan? Apalagi melihat itu LBP. Mau apa dia? Besok dituntaskan. Secara garangnya. Tidak ada manusia pri kemanusiaan menceritakan soal Rempang. Itu masyarakat adat yang sana saudara mau kosongkan. Untunglah saya nggak di sana. Saya bilang kepada masyarakat adat, jangan mau saudara digusur. Titik akhir darah saudara, pertahankan. Saya pun dulu waktu kecil aja nggak ada takutnya saya. Apalagi waktu muda saya. Jadi oleh itu saya menghimbau kepada pemerintah, sadarlah. Belajarlah hukum tanah dan hukum adat. Apa itu hukum adat? Saudara Mahfud punya adat Madura, adat Jawa, juga tahu. Saya sebagai orang Minang yang dibesarkan di Medan, saya tahu adat Minang, adat Melayu. Dan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Saudara lihat nggak di YouTube bagaimana Anwar Ibrahim mencak-mencak di TV mengatakan kalau saudara-saudara pejabat Indonesia berpikiran sehat dan punya rasa kemanusiaan, tidak pantas saudara lakukan itu. Melayu ini luas. Malaysia itu umumnya orang Melayu, kita pun bahasa kita berasal dari bahasa Melayu. Itu saudara kita. Tapi saudara enak aja mengatakan, kosongkan demi uang. Demi uang, tiada batasnya. Itulah agama diturunkan, membuat batasan. Sehingga tidak nyelonong. Kalau orang Minang mengatakan, sawah berpematang, kamar berbatas-batas. Jadi kita beradat, jangan nyelonong. Ke kamar anak kita aja kalau sudah dewasa, kita nggak boleh membuka kamar kita, kamar anak kita. Harus diketok izin, minta izin kita masuknya. Bagi orang nggak beradat, otoriter, nyelonong aja masuk ke kamar anaknya. Itu orang nggak beradat. Apalagi anak sudah dewasa. Lihat film-film barat itu. Dia menerapkan etika. Kalau mau masuk ke kamar anaknya, dia kecil, diketok pintunya. Kita sebagai orang beragama dan tidak beragama, saya lihat, nyelonong aja ke kamar anaknya. Apakah begitu ke Balerang? Yang sekian ratus tahun mereka berada pinak kuburan leluhurnya ada di sana. Mengusur mentang-mentang dia miskin. Apa mau membuat keonaran? Disinilah untung saudara lakukan publik dan masyarakat menilai saudara-saudara ini di era pemerintahan rezim Jokowi ini, siapa yang emas, siapa yang loyang. Siapa yang berperi kemanusiaan, siapa yang tidak berperi kemanusiaan dengan sila kedua itu. Manusiakah? Atau orang berkepribadiankah? Punya adatkah dia? Coba renungkan, camkan kata-kata saya ini. Wahai saudara Mahfud, buatlah jernih, jangan membuat perkeruh anak bangsa ini. Hidupmu ini tidak berapa lama. Pemerintah ini tahun depan juga akan berakhir. Buatlah, dirikanlah fundamental yang baik, mencari contoh teladan dari orang-orang generasi berikut. Bijaklah, jangan takut akan kehilangan jabatan dan uang. Saya kira saudara sudah mapan dalam soal ekonomi. Jadi ini saya menghimbau, saya berani saudara undang ke kantor saudara. Akan saya tunjukkan fakta tanah-tanah mana saudara
bersama sahabat saudara. Saya sebenarnya nggak mau, tapi saya geram melihat pernyataan-pernyataan saudara Mahfud. Sahabat dari kawan saya juga, itu sahabat saya juga. Saudara ahli hukum tata negara. Saudara berasal dari sekolah SMEA dasarnya dulu. Masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja. Tapi saya sayangkan soal Rempang. Berbijak-bijaklah saudara. Seorang Menteri Politik, Hukum, dan HAM. Sekian, terima kasih. Agar masyarakat Indonesia tahu. Mari kita kutuk pemerintah ini. Membela masyarakat Rempang. Sekian.